Astagfirullah, Bang Ocin. Kok tempatnya begini sih? Masa jalannya tanah semua, ada aspal. Bener nggak sih kampungnya? Tapi dari menurut info orang-orang sekitar sini, ini pabrik gula. Tapi kok kayak bangun udah lama sekali, gak keurus. Tapi nampaknya bangunan ini sudah lama sekali. Rasa-rasanya sudah puluhan tahun. Bahkan diperkirakan bisa ratusan tahun. Kok pabrik begini banget? Kayak nggak keurus. Dan hawanya juga beda. Kok sepi sekali, nggak ada karyawannya. Baru kali ini nemuin pabrik seperti ini. Dan mesin-mesinnya pun masih sangat tradisional. Nggak ada yang alat-alat yang baru. Masih sangat lama sekali. Dan tempatnya juga sangat kotor. Nggak pernah dirapikan. Aneh di pabrik. Masa nggak ada sama sekali orang pun ada di sini? Sepertinya nggak ada aktivitas. Sudah lama ini pabrik terbengkalai. Mungkin ini pabrik yang sangat tua nih, di daerah sini. Tapi apakah benar ini pabrik yang orang disebut tadi, yang orang misterius tadi sebut? Benar pabrik ini? Sana sini nggak mungkin. Tapi memang satu-satunya bangunan yang ada di sini ya cuma ini. Gula katanya orang sekitar sini. Sepertinya nggak ada kegiatan sama sekali. Nggak ada bekas-bekas kegiatan yang benar-benar pabrik ini beroperasi. Terus gue kerja apa? Di sini? Nanya juga nggak ada. Buat ditanya yang kerja di sini. Anda orang yang mau bekerja di sini? Iya, betul Pak. Silakan duduk dulu. Ya, makasih Pak.
Anda serius mau kerja di sini? Ya Pak, saya dapat panggilan bekerja di pabrik ini. Kalau saya boleh tahu, siapa nama Anda? Nama saya Ucin. Ucin. Di sini banyak orang yang melamar kerja, tapi semua ada kriterianya. Maksud Bapak? Hanya orang pilihan yang bisa kerja di tempat ini. Kerja di sini ada beberapa peraturan yang harus Anda turuti dan tidak boleh Anda langgar. Peraturan? Maksud Bapak, peraturan seperti apa? Di sini ada peraturan, dan peraturan ini tidak tertulis, tapi tidak boleh dilanggar sekecil apapun. Loh, kok bisa seperti itu, Pak? Karena peraturan ini adalah tradisi peninggalan dari leluhur wilayah sini, khususnya pabrik ini. Peraturannya apa, Pak? Adapun peraturan di sini, saya memberitahu hanya sekali dan tidak akan saya ulangi untuk yang kedua kali. Bila saya mengucapkan peraturan ini, saudara Ucin harus mengingatnya dan jangan bertanya lagi kepada saya apa peraturannya. Kalau saya lupa, apakah berdampak ke saya, Pak? Bila Anda sampai lupa dengan peraturan ini, maka segala resiko yang ada di wilayah sini Anda tanggung sendiri. Serius, Pak? Bapak jangan nakut-nakutin saya. Makanya orang yang kerja di tempat ini adalah orang pilihan karena terpengaruh dari peraturan ini. Saya semakin gak ngerti peraturan seperti apa. Tolong Pak jelaskan, biar saya nggak bingung. Baiklah, akan saya sebutkan peraturannya. Tapi ini hanya satu kali saya ucapkan dan tidak akan saya ulangi untuk yang kedua kali. Yang pertama, Anda masuk pagi seperti orang umum kerja biasa. Dan istirahatnya sama seperti orang bekerja lumrahnya. Nah, cuma perbedaannya di waktu sore. Waktu sore? Anda jangan sampai lupa, karena peraturan ini yang membuat orang bisa atau enggaknya untuk dikerjakan di tempat ini. Karena di akhir jam kerja inilah rata-rata orang mengundurkan diri kerja di pabrik ini. Sebelum saya mengutarakan peraturan yang terakhir, sebaiknya Anda mengecek lokasi kerja wilayah sini. Setelah Anda mengecek, baru saya akan jelaskan peraturan terakhir di pabrik ini. Kok seperti itu sih, Pak? Kenapa nggak langsung ngomongin aja? Karena ini sudah tradisi. Anda ngecek wilayah beserta baru akan saya kasih tahu
peraturan terakhir di tempat ini. Tadi saya udah ngecek Pak kondisinya dalam pabrik ini. Sekarang saya pengen tahu peraturan apa yang Bapak maksud. Anda ngecek wilayah sini tanpa seizin saya, ini akan sangat berat dan akan membebani seluruh resiko yang ada di sini. Anda yang tanggung sendiri. Karena Anda telah lalai, Anda telah melampaui wilayah saya, Anda telah melangkahi garis merah di wilayah sini. Ya tapi saya nggak tahu tadi nggak ada orang Pak. Maafkan saya Pak. Terus sekarang apa yang saya lakukan Pak? Karena Anda sudah meminta maaf. Karena Anda telah meminta maaf, maka Anda saya maafkan. Adapun untuk peraturan wilayah sini, ini khususnya saya ucapkan satu kali dan tidak akan saya ulangi untuk yang kedua kali. Anda camkan, Anda ingat, jangan sampai Anda lupa. Baik Pak, akan saya dengar baik-baik. Yang pertama, karena peraturan ini bersifat sakral, Anda harus turuti. Yang pertama, pada intinya, di sini ada 25 peraturan. Banyak sekali Pak. Tapi Anda ingat, saya mengucapkan setiap peraturan 1 sampai 25 hanya satu kali dan tidak akan saya ulangi. Kenapa nggak dikurangin aja Pak? Ini kan peraturan nggak tertulis. Anda orang baru, jangan tawar-menawar sama tradisi kami di sini. Anda mengerti? Baik Pak. Saya ngerti Pak. Yang pertama, datang pagi hari. Anda absensi di depan. Dan yang kedua, dalam bekerja umumnya harus berhati-hati. Karena ini berkaitan dengan hak Anda kerja. Di sini tidak ada jaminan kesehatan. Untuk selanjutnya, Anda harus makan siang. Dan yang jadi pertanyaannya, Anda bawa dari rumah atau Anda mau beli? Lah, memangnya di sini nggak disediakan catering Pak? Perusahaan ini tidak menyediakan catering. Tidak seperti pabrik-pabrik besar. Karena kami di sini, pabrik ini khususnya ada di wilayah pedalaman. Saya ngerti Pak. Kalau Anda bawa bekal dari rumah, hindari beberapa makanan yang tidak boleh Anda bawa masuk ke lokasi ini. Terus contohnya apa makanan yang harus nggak boleh sih bawa? Anda tidak boleh bawa toge yang bengkok. Toge yang bengkok. Kemudian Pak? Kemudian Anda tidak boleh bawa ikan kering yang rasanya asin. Tapi memang saya nggak suka yang asin-asin Pak. Yang ketiga, Anda tidak boleh bawa asam yang rasanya manis. Itu untuk segi lauk, untuk segi bekal. Kalau Anda beli di warung,
Di depan gang ada warung nasi. Di situ Anda tidak boleh beli telur mata sapi. Paman kenapa, Pak? Karena bila Anda beli telur mata sapi, ayam di sini akan marah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda mau tahu, mata sapi itu dibuat dari telur ayam. Baiklah, Pak, akan saya Maka hindari. ayam ini akan marah. Karena ayam di wilayah sini sangat disakralkan, sangat dikeramatkan. Untuk peraturan selanjutnya, Anda setelah makan beristirahat, jangan di lingkungan pabrik. Karena tidak boleh. Ada tata keramanya. Anda setelah makan silakan istirahat. Ada di belakang pabrik ini. Tapi kalau rebahan sebentar boleh, selanjutan? Gak boleh. Setelah makan harus istirahat di luar. Nggak boleh di lingkungan tempat kerja. Dan selanjutnya, Pak? Untuk peraturan selanjutnya, setelah istirahat, Anda kerja normal seperti biasa. Dan ini peraturan intinya. Setelah jam 5 sore, Anda harus pulang tepat waktu. Tidak boleh melanggar 1 menit, 2 menit, bahkan 1 detik pun Anda terlambat keluar dari sini, maka akan berakibat fatal bagi Anda. Sampai segitu. Karena di atas jam 5 sore ada perbedaan jam kuning dan jam merah. Jam kuning, jam merah. Seperti lampu merah. Maksud Bapak apa? Karena kalau pakai jam kuning, ini adalah manusia murni, manusia utuh. Tapi bila di atas jam 5 sore, ini termasuk sudah jam merah. Maksud jam merah, saya makin gak ngerti apa penjelasan Bapak. Adapun jam merah ini adalah para lelembut, para leluhur yang ada di tempat sini. Karena peraturan yang terakhir inilah yang orang suka lupa, maka berakibat fatal, bahkan sampai berujung kematian. Bapak ngomong gak bercanda kan? Saya serius. Saya jarang bercanda. Saya jarang berkomunikasi. Jadi saya di sini hanya mengutarakan yang penting-penting aja. Dan karyawannya mana lagi, Pak? Cuma saya aja pekerja di sini. Maka tadi kan saya bilang, hanya orang terpilih yang bisa kerja di tempat ini. Karena mereka terbentur dengan peraturan, terbentur dengan tradisi di pabrik ini. Dan satu lagi pesan,
Anda harus jaga kesopanan Anda bila ada di wilayah sini. Adapun contoh dari salah satu kesopanan di wilayah sini, Anda berbicara yang sopan. Tidak boleh sombong. Ya. Tidak boleh angkuh. Jaga tata krama Anda sesama pekerja sini. Jangan sampai Anda menyinggung perasaan mereka. Karena di sini yang bekerja bukan hanya yang kelihatan kasat mata. Bahkan yang kasat mata pun bekerja di wilayah sini. Mereka saling bahu-membahu, bantu-membantu. Makin aneh makanya Pak Pring. Dan seterusnya adalah Anda tidak boleh meludah di wilayah sini. Tapi kalau lupa boleh kan Pak? Tadi saya berpesan, jangan sampai Anda melupakan peraturan di wilayah sini. Karena saya mengucapkannya hanya satu kali. Baiklah. Akan saya dengar, akan saya tepati peringatan Bapak. Apa mungkin ini aja yang ada lagi? Satu kali lagi. Anda ingat semua omongan saya? Anda ingat semua peraturannya kan? Jangan sampai Anda lupa. Jaga mulut Anda. Jaga mata Anda. Jaga telinga Anda. Karena di sini ada dua makhluk yang bekerja di wilayah sini. Dan ingat, ini yang terakhir yang akan saya berikan nasihat untukmu. Apa itu Pak? Hari Jumat Kliwon. Dan ingat, setiap Jumat Kliwon semua aktivitas pekerja diliburkan. Apakah ada alasan yasinan itu Pak? Anda tidak boleh bertanya yang satu ini. Sekarang, mari saya tunjukkan cara kerja di wilayah sini. Mari. Nah, di sini ada dua mesin utama. Baik Pak. Yang harus dioperasikan dan tidak boleh salah sedikit pun. Ini adalah mesin pertama. Adapun cara kerjanya, dia akan membersihkan kotoran. Semua yang terbalut dengan kotoran, maka alat ini yang akan membersihkannya. Iya. Sini, kenapa berhenti? Ya, nanti saya jelaskan semuanya. Baik Pak. Nah,
Untuk selanjutnya, cara kerjanya adalah karena mesin ini lebih tinggi dari badan, di sini disiapkan tangga, dan tangga ini berguna untuk membawa beban ke atas sana. Seperti itu. Ya. Dan pipa yang di bawah ini adalah untuk membuang seluruh kotoran yang ada di atas, maka akan dibuang ke belakang. Dan untuk sarinya, dia akan turun ke depan sana. Dan proses ini harus diulangi sampai 2 kali. Mari kita lanjutkan untuk mesin selanjutnya. Dan mesin selanjutnya, cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan mesin yang pertama. Adapun mesin ini adalah pembersih inti, dan proses ini pun sama, diulangi sampai 2 kali. Baik, Pak. Dan untuk hasil sini akan saya perjelas lagi. Dan untuk hasil yang terbaik, maka hasilnya akan keluar dari sini. Dan bila Anda bekerja, nanti di bawah sini disiapkan bak untuk menampung seluruh hasilnya. Apakah Anda telah mengerti semua yang saya ajarkan dan yang saya beritahu ke Anda semua? Asal-asalnya saya udah paham, Pak. Terus kapan saya mulai bekerja? Kalau Anda mau bekerja 2 hari lagi, Anda datang kemari. Saya rasa penjelasan saya hari ini cukup. Selanjutnya, silakan Anda kerja sini 2 hari. Anda balik lagi. Silakan keluar. Baik, Pak. Terima kasih. Saya pamit pulang. Salam. Alhamdulillah. Kira-kira si Ayu lagi ngapain ya? Kangen. Udah beberapa hari nggak ketemu. Telepon aja deh.
Halo? Halo, Oh, yuk. iya ada apa bang? Kamu lagi apain? Lagi tiduran aja nih. Oh iya yuk. Ada apa ya bang? Udah berapa hari ya kita nggak ketemu, kangen nih. Loh, kok diam aja? Emang kamu nggak kangen? Iya nih bang, Ayu juga kangen banget. Oh, sama dong kalau gitu. Oh iya yuk, mau tau nggak di tempat Apa kerja bang? baru abang? Iya, oh tempatnya kayaknya aneh ya. Tempat abang kerja. Aneh gimana bang? Iya, nggak biasa-biasanya kan tempatnya kan biasanya rame. Ini sepi. Terus juga kayak pokoknya aneh-aneh gitulah. Ada Ah, suara-suara seperti penampakan. itu mah perasaan abang aja kali. Ya ampun, beda yuk, beda. Rasa-rasanya abang kayak nggak betah deh kerja di sini. Bang, namanya kerja pasti ada kendalanya. Sekarang abang tuh harus bertahan dulu. Abang harus semangat. Katanya mau nikahin aku. Kalau abang nyerah, gimana dong kita nikahnya? Kan harus butuh biaya. Iya, itu aku paham yuk. Tapi kan ini aku yang ngerasain, aku yang ngalamin. Kenyataan emang seperti itu. Banyak hal-hal aneh yang mungkin menurut aku tuh nggak masuk akal. Kayak ada bayang-bayangan, terus ada kayak bendanya itu. Tapi itu bang, Nah, iya seperti ini. Saya juga nggak ngerti. Aduh yuk, gimana ya? Lama-lama abang kayaknya nggak kerasan deh kerja di sini. bang, Iya yuk, aduh gimana dong yuk? bang, masa abang takut sih? Kan abang lelaki. Mungkin ini awal-awal aja kali, nanti juga abang biasa. Harusnya tuh abang semangat demi kita, demi aku bang. Biar kita bisa nikah. Oke, ya udah yuk. Abang pertahankan kerja di sini. Mungkin masih baru kali ya. Belum begitu familiar penunggu-penunggu di sini. Iya, itu maksud aku bang. Ya udah, yuk. Eh, aku mau bobok dulu ya. Kayaknya ngantuk banget nih. Ya udah, abang sekarang istirahat. Hmm, Ini tuh firasat abang aja, kan kecapean kali. Ya udah sekarang istirahat. hmm. Aku pertahankan kerja seni demi kamu ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ngantuk banget. Mau tidur, kelupaan. Nggak ada tiket. Mau jangan begini. Kita lupa beli tiker. Ah, ntar aja lah habis gajian beli tiker pandan biar anget tidur. Ah, ntar dah habis gajian tiker pandan yang biar anget. Ah, dulu. Ya,
Mudah-mudahan ini baru permulaan. Mungkin juga lama-lama akan terbiasa. Apalagi nyari kerja di Jakarta sangat susah. Maksa baru kerja udah berhenti lagi. Apalagi si Ayu minta buru-buru aja dinikah. Ya, kalau sekarang ngumpulin duit, mungkin kedepannya akan terbiasa. Itu dulu dah. Wah, tadi perasaan pintu kebuka, kok bisa ketutup sendiri? Padahal kok nggak ada angin. Kok aneh. Iya, nggak ada apa-apa. Perasaan gue doang kan. Nggak ada apa-apa. Kok perasaan makin gak enak. Berinding gitu. Bayangin. Aduh, kalau begini terus nggak bisa tidur. Gimana besok kerja? Bisa ngantuk. Masa bodoh lah.
Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Lah, Ayu, kok gak ngabarin abang datang kemari? Iya, sengaja surprise buat abang. Oh iya, masuk yuk. Silakan yuk. Aduh, maaf ya berantakan. Iya, nggak apa-apa. Eh, Gimana bang? Keadaan abang aman-aman aja kan? begini. Cuma kayaknya abang betah tinggal di sini ya. Banyak hal-hal aneh yang abang rasain di sini. Cuman abang mencoba untuk bertahan. Gimana rasanya kalau misalkan baru kerja terus berhenti lagi? Sedangkan nyari pekerjaan susah yuk. Iya bener. Bener kerja tuh susah. Oh iya, kamu di sini naik apa? Tadi aku naik travel bang. Mau naik travel? Iya. Oh. Oh, iya yuk. Ya, keadaannya seperti ini. Oh iya yuk, Kenapa bang? terima kasih ya. Ayu udah dukung abang biar bertahan di sini. Walaupun sebenarnya abang tuh betah. Lagi, abang kan lagi belum duit buat melamar Ayu. Iya, sama-sama. Oh iya yuk, Hmm. abang berangkat kerja ya. Kalau untuk kamar, abang udah siapin. Ya, udah berangkat. Ayu, di rumah ya. Iya. Ya baik-baik. Hati-hati ya bang. Ayu. Dingin. Perasaan gue doang. Lanjut kerja lah. Kayak ada ngetok-ngetok. Perasaan di belakang gue tahu.
Aneh nih pabrik. Sebenarnya ada misteri apa ini? Istirahat lu deh. Kayaknya satu-satunya pabrik di desa terpencil ini. Mas Ucin ya? Oh iya. Bapak siapa ya? Kenalkan, saya pemilik pabrik gula ini. Oh Bapak. Nama saya Ucin Pak. Saya pegawai baru di sini. Ini ada apa ya Anda duduk di sini? Saya bisa bekerja di sini Pak. Cuma lagi istirahat. Iya. Bapak ini yang punya pabrik ini kan? Benar. Saya mau bertanya Pak. Nampak-nampaknya pabrik ini sudah sangat lemah. Dan saya lihat nggak terurus. Dan ada satu lagi. Banyak sekali kejanggalan yang aneh-aneh. Yang saya rasain, yang saya alami Pak. Apakah emang seperti itu Pak? Mas Ucin, pabrik ini sudah beroperasi puluhan tahun. Dan kejadian yang aneh atau tidak janggal itu hanya rumor. Tapi yang saya alamin seperti itu Pak adanya. Seperti ada bayangan-bayangan yang mengikuti saya. Dan energi negatif itu sangat kental dan sangat kuat Pak. Apakah cuma perasaan saya? Apakah emang benar adanya Pak? Mas Ucin, karyawan yang lain juga sudah banyak. Tapi baru Mas Ucin ini yang mau menanyakan hal itu kepada saya. Ya, aneh. Tapi kok pabrik ini sepertinya nggak keurus Pak. Kenapa bisa seperti itu? Maaf Mas Ucin, kalau Mas Ucin menanyakan hal yang sensitif seperti itu, saya tidak bisa menjawabnya. Karena ngeri berdampak kepada karyawan yang lain. Maaf, saya tidak bisa berceritakan semuanya. Berdampak ke karyawan. Iya, seandainya karyawan yang lain mendengarnya, mereka juga akan seperti Pak Ucin, akan terobsesi. Maksud Bapak, saya nggak ngerti penjelasan Bapak. Gini Mas Ucin, memang kejanggalan itu ada, tetapi itu cuma rumor. Tapi aneh Pak, seumur-umur saya bekerja, baru kali ini saya merasakan hal yang begitu hebat. Yang saya rasain seperti ada sesuatu yang mengelilingi di pabrik ini Pak. Itu cuma perasaan Pak Ucin aja. Ngomong-ngomong, jam istirahat sampai jam berapa? Jam istirahat sampai jam 1 Pak. Sedangkan ini sekarang jam berapa? Oh iya, udah jam 1 Pak ya. Aduh, bingung saya Pak. Saya mau berhenti juga, harus mau kerja apa lagi. Sedangkan Bapak tahu sendiri, zaman sekarang itu lapangan pekerjaan sangat susah. Sekarang begini Mas Ucin, itu terserah Mas Ucin. Mau gimana-gimana. Kalau memang Mas Ucin masih betah kerja di sini, silakan lanjutin. Kalau memang Mas Ucin udah nggak betah mau keluar, silakan. Saya tidak memaksakan kehendak Mas Ucin. Tapi kalau saya perhatiin, kok karyawannya nggak ada sama sekali Pak. Mungkin merasa nggak betah atau gimana Pak. Saya lihat banyak sekali sarang-sarang seperti terbengkalai gitu Pak.
kenapa nggak direnovasi biar kelihatan bagus? Emang Mas Ucin, karyawan di sini bergiliran. Jadi sekarang ini giliran Mas Ucin. Gitu. Kalau masalah sawang-sawang itu sebulan sekali ada program untuk pembersihan semuanya. Dan yang lebih aneh lagi, jalan untuk menempuh ke pabrik ini kok seperti hutan gitu Pak. Dan saya nggak menemukan satupun orang. Sekalinya ada, orang itu sangat misterius bagi saya. Mas Ucin, kalau masalah jalan ke sini, Mas Ucin kan bisa ngambil jalan pintas, nggak berpaku pada jalan itu saja. Apa Mas Ucin bisa motong jalan seperti mereka rekan-rekan Ucin? Mereka juga nggak pernah mengeluh untuk jalanan. Mereka bisa motong jalan atau diantar sama ponakannya. Iya. Ya, mohon maklumi Pak, saya kan masih baru. Saya nggak begitu tahu jalan-jalan sini, jalan potong mana, yang terdekat mana. Yang jelas, jalan menuju pabrik ini sangat-sangat aneh Pak. Itu nggak masuk alasan buat Mas Ucin. Kalau masalah jalan, Mas Ucin bisa ngambil jalan pintas atau enggak. Ini ngomong-ngomong, udah jam berapa? Silahkan dilanjutin kerja kalau masih mau bekerja. Kalau nggak mau bekerja ya silahkan. Ya. Pintu selalu terbuka. Dan saya tanyakan satu lagi Pak. Apakah mungkin pabrik satu-satunya yang tua di sini Pak? Nggak ada lagi pabrik Pak. Karena saya lihat pabrik itu nggak cuma sendiri, banyak bangunan-bangunan yang megah pabrik kok. Seperti ini Pak. Dan saya merasa heran dan kayak ada yang janggal. Gini Mas Ucin, memang pabrik ini sudah berdiri berapa tahun yang lalu, di mana saya juga tidak mengalaminya. Dan pabrik ini orang-orang tua dulu yang mendirikannya. Jadi saya juga sebenarnya nggak tahu sejarahnya. Ya udah Mas Ucin silakan bekerja lagi. Ya. Saya mau ke kantor sebentar. Ya, baik Pak, akan saya lanjutkan. Semoga saya kerja di sini betah. Saya Silakan Mas Ucin. lanjut kerja Pak. Ayo silakan. Aduh. Ada aja karyawan yang sempat menanyakan hal itu. Mudah-mudahan dia betah dan tidak terjadi apa-apa pada dia. Nah, kita ke kantor dulu. Bang Ucin kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Emang dia biasanya pulang jam berapa ya? Pulang juga. Udah jam 2 lewat, Bang Ucin belum juga pulang. Mungkin Bang Ucin bentar lagi pulang kali ya? Deh. Apa yang jahat tuh?
ada suara anak-anak lagi main. Ayu, tolong abang yuk. Ayu, ayu, tolong abang yuk. Ayu. Ayu. Itu Bang Ucin. Ayu. Abang baru pulang. Abang? Hah? Hah? Bang Ucin? Bang? Apa ini tempat kerja Bang Ucin? Ya Allah, Bang Ucin. Astagfirullah, Bang Ucin. Kok Bang Ucin, kok bisa sampai kayak gitu?